Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami kaji kali ini bersama guru kita Pak Ustadz Danu bisa memberikan manfaat buat kita semua. Pak Ustadz, saya sebagai, ini saya nih langsung Pak Ustadz, ini seorang suami ya, pingin rasanya juga menyenangkan istri ya Pak Ustadz, karena kan istri itu sudah mengikuti lama dan dia selalu mau menerima bagaimana keadaan kami, saya khususnya gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menyenangkan istri agar ini juga tidak salah di hadapan Allah Pak Ustadz itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disukain para ibu-ibu ya, ini yang ditunggu. Contohnya dia aja langsung. Jadi menyenangkan istri itu sebenarnya ya sama. Sebenarnya kan banyak dari kajian itu istri itu harus menyenangkan suami kan gitu ya. Oke, sekarang kita balik. Ya, istri menyenangkan suami itu gimana? Suami datang bikinin kopi kan gitu ya. Istrimu bikin kopi nggak kalau kamu datang? Bikin sekarang. Sekarang bikin ya. Dulu karena sibuk kan nggak bikin. Ya. Sekarang bikin ya. Sekarang bikinin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, boleh seperti itu atau minta boleh, dan dengan wajah yang nggak cemberut lah istilahnya. Bukan hanya itu, maaf Pak Ustadz. Pakaian tidur saya semua disiapin Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh iya. Iya. Kalau dulu ya alhamdulillah belum. Mana ini ku cari sendiri dulu gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah disiapin Pak Ustadz. Di titik itu kan sebenarnya sudah istri menyenangkan hati istilahnya. Jadi harus dibalas kalau sudah ini harus dibalas nih. Penting ini penting. Jadi cara membalas kebaikan istri itu ya sama. Jadi hormati istri. Kalimat dalam berkata-kata, wanita itu hatinya itu halus, lembut. Jadi belajar untuk tidak berkata-kata kasar, berkata-kata keras seperti itu. Jadi itu di dalam pikiran dan hati kita itu sudah kita camkan, kita patuhi lah istilahnya. Jadi aku nggak mau ngomong keras, kasar, ngomongnya nyakitin, nuduh dan sebagainya. Itu harus belajar seperti itu. Nah, cara belajar itu sebenarnya dampaknya untuk si suami sendiri, sehingga suami itu akan belajar menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Kembali ke iya diri pasti sendiri. Coba kamu ngomongnya kasar, egois dan sebagainya. Kemudian kalau udah lihat istrimu ngasih baju tidur, ya kadang ngasih, kadang lepas kan gitu ya. Kan udah dikasih dilepas. Lain gitu lain. Jadi masih di bawah umur. Waktunya beda, ngasih melepas. Jadi ya harus dibalaslah dengan kebaikan. Kayak umpamanya kamu punya tipikal itu keras, egois, emosional. Nah, pada saat kamu melihat istrimu memberikan hal tersebut, umpamanya nggak usah kamu sendiri, Haji J aja, istrinya itu tiba-tiba itu nyuci sendiri, ya mana nyuci, nyetrika ini sendiri, ngepel sendiri, itu kan beda ya. Ya, betul. Itu ada sentuhan di sini, betul. Bagi seorang imam yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, itu ada sentuhan di dalam hati itu. Nah, di titik itulah sebenarnya hidayah Allah itu mulai diturunkan kepada kita ya, sehingga kita dia sudah berubah. Nah, mulailah kita berubah. Yang dulunya egois, nah belajar untuk tidak memaksa. Egois itu kan memaksa. Yang dulunya emosional, berusaha untuk tidak emosional. Yang dulunya nuduh-nuduh atau menekan atau apapun, belajar. Nah, belajar itu sendiri itu kan untuk diri kita. Itu sama, belajar untuk diri kita. Sehingga itulah kita bisa menjadikan diri kita tidak seperti yang dulu. Paling tidak itu pada saat ngobrol dengan istri,
akhirnya juga ngobrol dengan anak-anak, itu semuanya itu nyaman. Nah, kenyamanan inilah yang nanti istri itu seneng, ya seneng, walaupun istri itu nggak megang uang, mamanya, ya alhamdulillah seneng. Mamanya kamu sudah nggak emosional, nggak ini, nggak nyala-nyalain, kan gitu ya, nyala-nyalain aja, kan bingung istri mencarinya. Nah akhirnya kalau kamu berubah menjadi baik, ya insya Allah lah ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Istrimu kan seneng. Ini mau nyenengin istri, tapi yang muncul kok malah kesalahan semua. Lah ya kamu itu kan dari banyak salahnya ini yang muncul. Loh, kan sejak dulu itu umpamanya kamu kan selalu nyalain istri. Jadi gimana kamu itu mau nyenengin istri? Oh, nggak boleh nyenengin menutupi salahnya, nggak boleh sebenarnya maksudnya. Loh, nyenengin yang gimana kalau kamu itu bisa nutupin salah kalau saya tanya? Bener ya bener. Nah, ya kan gitu. Ustadz, yang saya maksud tadi adalah gini, Ustadz. Misalkan kalau di rumah sering marah-marah nih si suami nih, karena nggak senang atas perilaku istri nih. Nah, kemudian si suami berpikir, mulai besok saya nggak mau marah-marah deh, gitu kan? Ini kan berarti tanpa ada perubahan dari istri nih, si suami ingin merubah sikap yang lebih baik dan marah jadi tidak marah. Nah, apakah bisa seperti itu, Ustaz? Maksudnya yang bisa yang suaminya. Si suaminya. Kalau itu Haji J melihat dari sisi suami tok pada waktu saya mau berubah, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau suami tahu bahwa marah-marah itu bermasalah besoknya, baru dia berubah. Nah, itu kan ada sebabnya sebenarnya. Kenapa dia nggak mau marah-marah? Atau mamanya dia marah-marah karena perilaku istri. Dia mencoba teknik tidak marah-marah. Tetapi kalau memang dia itu sehari-harinya emosional, untuk tidak marah sulit sih. Sulit kenapa? Karena dia hobinya emosional, marah. Jadi kalau dia menjadi orang yang lebih tenang, lebih lebih tenang lah. Saya nggak bilang sabar ya, sabar itu sulit. Lebih tenang aja, nggak bisa, sulit itu. Tenangnya dia menyimpan marah, iya. Tetapi kalau tenang dalam arti ukuran tenang itu ya dia nanti ada masalah atau istrinya begini, dia tidak emosional, itu sulit. Nyenengin istri umpamanya ada uang lebih, istrinya diberi sesuatu hal apa kayak yang nggak terlalu mahal-mahal ya nggak apa-apa, tapi istri itu seneng, umpamanya seneng, kemudian ya begitulah nyenengin istri. Jadi kalau memang istri sudah berubah itu kan disenengin, jajak ngomong yang baik, dielus kepalanya, itu kan seneng ya wanita itu digituin. Barangkali ya begitu ya tuh ya kali ya. Kurang paham juga. Kurang paham. Sudah mulai lupa. Melupakan. Ada yang juga ngelus-ngelus ini ayam. Jadi bisa dengan itu diajak ngomong enak, diajak mikir enak. Kalau mikir dia salah itu senyum-senyum, dipecandain. Masa ngomong begitu lagi sih? Jadi itu mengingatkan tapi dengan kondisi yang tidak emosional. Nah dari situlah mulai nanti si istri nyaman. Apalagi nanti kalau kamu tuh, sayangnya kamu sekarang udah pensiun nih. Kalau dulu mamanya. Bedanya apa saat sekarang sama dulu? Saya mau ngomong nih masalahnya. Jadi kalau mamanya dulu punya rezeki agak berlebih, ya kasihlah tiap bulan itu untuk beli bedak mamanya. Umpama udah buat beli bedak aja. Atau ke salon namanya. Perempuan kan biasanya pengen ke salon ya. Ya bolehlah dikasih. Nah itu kan seneng jadinya. Apalagi istrinya itu memahami suami. Aduh itu bahaya bagi si suami itu. Memahami suami bahaya buat suami. Maksudnya gimana? Wah itu mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang istrinya lebih sedikit-sedikit memahami suami. Oh gitu maksudnya. Iyalah kan. Waduh istriku kok jadi baik semuanya terus ya, baik terus bertahun-tahun ya. Terus gimana nih ngasih hadiah ke dia biar seneng kan? Tadi mikir nih sebenarnya Ci. Iya kan? Atau menuruti keinginan istri itu juga menyenangkan istri namanya Pak Ustadz? Menuruti keinginan istri yang baik boleh, itu istilahnya boleh. Misalnya nih, kalau terjadi cekcok gitu kan, aku nggak minta emas, nggak minta apa,
aku cuman pingin kamu ngertiin aku ya, kalau kayak gitu itu gimana? Boleh itu ya Mas. Karena bisa aja istrimu ngomong aku tidak minta emas loh, uangnya kamu dibawa istrimu. Iya itu. Gimana? Tapi kan tak mungkin ngomong gitu kan Mas. Kan ya kamu ketawa aja sebenarnya. Tapi kan yang salah siapa dulu nih? Kalau yang salah kamu ya kamu nggak boleh ngetawain. Ya paling yang kalau aku nggak ingin emas aku mau di ngertiin, kamu yang bisa cuma maafin aku ya, kan gitu. Iya, memang itu. Dan berpikir, maksudnya ngertiin yang dia marah-marahin aku gitu. Jadi bingung lagi itu. Nanti kalau dia udah reda, nanti kamu senggol. Ya memang kamu nggak minta emas, kenapa? Uangku kan kamu bawa. Itu kan jadi bercanda, lama-lama kan jadi tenang, ketawa sendiri kan gitu. Harus belajar juga itu loh Pak Ustadz kayak gitu itu. Nggak bisa apa namanya dengan mudah itu keluar. Harus ada bukunya itu sampai tamat kali belajarnya. Iya, makanya belajar itu terus menerus setiap saat. Belajar agama itu kan sebenarnya pelajaran akhlak aja dari agama kita, pelajaran akhlak dari Rasulullah seperti itu. Jadi harus kita kerjakan. Nah, kemudian kalau kita mau nyenengin istri ya belikan sesuatu, atau memang uangmu agak berlebih kasihlah dia tiap bulan berapa dari gaji kan seperti itu. Apakah memang untuk menyenangkan itu selalu melalui materi untuk istri itu Pak? Ada, katanya kebanyakan memang para istri materi sih. Walaupun sebenarnya ya dia nggak terlalu dipikirin, yang penting rumah tangga ini aman lah untuk masalah sehari-hari ya, sehari-hari sih ada istri yang seperti itu. Tapi kalau agak dilebihin ini buat beli apa itu kan seneng. Kalau Haji J itu cuma ya ketamcet yuk itu udah seneng gitu. Tapi yang patung tadi kan pengertian bukan materi yang diminta Ustadz. Iya sih, dia kan tanya apakah selalu dengan selalu materi. Kalau saya kan jawabnya gini Ci, memang tidak selalu, tapi rata-rata materi itu diperlukan gitu loh, rata-rata loh Ci. Kalau lagi marah yuk ke toko emas yuk. Karena pernah kita beliin sesuatu malah dicacat itu. Kan contoh belian apa coba kamu? Contoh misalnya. Lo kan pengen tahu apa ya? Kan misalnya daster nih Pak. Wah ini anunya gini, banyak gini. Wah jadi melongo nih, maunya nyenengin gitu kan. Atau kamu lagi liar kali ya? Kenapa? Lagi bingung. Salah ukuran daster. Iya, enggak Ci. Kan udah salah ukuran sama salah tempat. Ini positif loh ini Oh, Pak. iya. Ini positif. Iya. Itu bukannya wah ini boleh nggak? Alhamdulillah ya, makasih gitu. Ininya gini Salah warna nih. maunya nyenengin malah jadi ribut Nah, nanti kalau sudah tahu diterusin seperti itu, diajak dia. Diajak. Ya diajak diajak untuk ke toko mamanya. Tapi milihnya nggak daster kan gitu ya. Ya insya Allah seperti itu. Tapi intinya tetap memang itu kan belajar. Berarti antara kamu dengan istrimu itu bisa aja tidak ada kekelopan. Makanya kalau saya sering cerita itu cobalah berusaha diskusi dulu, masalahnya ya apa sih sebenarnya kan gitu ya. Kalau nanti masalahnya insya Allah ketemu, mudah-mudahan semuanya itu bisa mulai selesai, tidak masalah berbenturan emosi atau masalah daster yang nggak cocok kan gitu. Jadi nanti kalau maunya kamu sudah berubah, bisa aja beli daster, bisa aja istrimu malah bilangnya gini, kayaknya daster ini kurang cocok deh sama saya. Kalau kita kasih ke itu gimana? Nah kan sama. itu memancing keributan. Kan kamu yang gantian marah kan gitu. Jadi gituin aja udah. Kalau kau nggak mau kasih simbol aja. Lah kan itu kan sebenarnya kalimat itu bisa aja benar, tetapi nada-nadanya itu tidak menyenangkan hati. Makanya tetap harus belajar. Enggak ada masalah kok sebenarnya. Rumit. Kan sama aja mamanya baju kita ini mamanya sudah banyak yang nggak kepake, tetapi nggak terlalu rusak, nggak rusak lah ya. Kita kasih ke tempat yatim umpamanya. Oh ya nggak ada masalah, ini kan mirip. Kalau kamu nggak mau baju ini kasih ke simbol, sama aja sebenarnya. Cuma mana yang nggak menjadi ganjalan ya karena nadanya, karena memang lagi di ini terus emosinya naik,
Jadi sehingga di titik itu yang memang nggak akan selesai kalau memang nggak akan diselesaikan. Dari mana munculnya emosi, dari mana munculnya ketidakpercayaan, dari mana itu harus diselesaikan. Nah, mudah-mudahan kalau itu semuanya sudah selesai, keluarganya sudah mulai normal-normal biasa, baik, lebih baik lagi. Nah, senengkan istri seperti itu. Kalau Haji C ke tamjid atau apa, nah, seperti itu. Seneng aja. Udah biasa itu Mas. Coba Haji C itu cara nyenengin istri itu lewat pergi bener-bener ambil YouTube di luar kota. Nah itu 2 hari 3 hari nah, nyenengin istri lewat apa? Lewat catering kan gitu kan. Insya Allah seperti itu. Jadi menyenengin istri banyak, bisa aja nyenengin istri itu diskusi masalah agama juga bisa, semuanya bisa. Insya Allah bisa. Tapi nyenengin istri adalah belajar untuk tidak menyakiti hati istri, sehingga istri itu lebih apa namanya, lebih nyaman dengan kita sebagai suami. Jadi senangkan istri dengan berbagai hal yang baik. Kalau memang masih ada masalah, selesaikan masalah itu sehingga tidak kemana-mana. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita tentang bagaimana kalau kita ingin menyenangkan hati istri kita. Malah yang kelihatan banyak kesalahan-kesalahan kita sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.